Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin mau ngingetin PMG2 tinggal satu episode lagi. Jika ada masukan untuk judul selanjutnya, silakan Penatua komentar sebanyak-banyaknya. Dan bagi Penatua yang ingin membagikan rezekinya kepada Mimin, Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1731, Raja Tauti yang Saleh vs Hantu Kaisar yang Ilahi. Subscribe Penatua. Cepat, lihat, bukankah itu Raja Tauti yang saleh di sana? Petik 2. Suasana semakin mencekam. Orang-orang di pintu masuk di Sgadli Temple mulai gemetar, semua melihat ke arah Lin Feng. Beberapa binatang iblis yang lemah hanya ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka tidak berani. Mereka hanya berdiri di sana dan memucat. Beberapa binatang pemberani berani berbicara tentang Raja Tauti yang saleh. Beberapa orang lain yang memiliki latar belakang yang kuat berani menatap mata Raja Tauti yang saleh. Mereka sangat senang melihat salah satu Raja Dewa yang paling kuat. Bagaimana jika mereka tahu bahwa Raja yang Saleh Tauti telah mati, dan bahwa Raja Tauti yang saleh di depan mereka adalah palsu? Semua binatang telah berubah menjadi pria, pria muda, pria parubaya, pria tua, semua dari mereka memandang Lin Feng dengan teror di mata mereka. Semuanya mundur. Lin Feng mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, semuanya berhenti. Jika ada yang berani bergerak lagi, aku akan membunuh mereka. Ki yang menakutkan melonjak keluar. Binatang buas itu merasa seperti disengat jarum. Mereka hampir tidak bisa menahan rasa sakit. Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Selamatkan hidup kita, Raja yang saleh. Petik 2. Tuan Besar Raja yang saleh, kami hanya tidak ingin menghalangi jalanmu. Tolong, Tuan Besar Raja yang saleh. Banyak hewan meminta maaf, menangis. Lin Feng berjalan ke arah mereka. Mereka semua tampak siap panik. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Tidak ada yang memandangnya seperti itu di World of Battles. Raja Tauti yang saleh jelas merupakan binatang buas yang kejam. Dia mungkin biasa membunuh orang sepanjang waktu. Hehe, Tauti, kamu juga di sini. Saat Lin Feng hendak mengeluarkan tautinya, Ki yang menakutkan muncul. Lin Feng mengerutkan kening. Dia benar-benar ingin membunuh orang itu dalam satu serangan, tapi dia berpura-pura menjadi Raja Tauti yang saleh, jadi dia hanya berbalik dan melempar pukulan. Boom, boom, tabrakan itu mengirim energi berguling dalam gelombang ribuan li. Siluet gelap di belakang Lin Feng terpesona. Lin Feng juga berpura-pura didorong mundur selusin langkah. Dia mengangkat matanya dan menatap lawannya. Ketika mereka melihatnya, kebanyakan orang hanya merasakan satu hal, putus asa. Raja Tauti yang saleh dan kultivator berpakaian gelap itu membuat mereka merasa cemas. Itu hantu Kaisar Ilahi. Dia ada di sini juga. Petik 2. Mengerikan. 2 dari pembudidaya dari 3 teratas ada di sini. Petik 2. Hantu Kaisar Ilahi juga membunuh orang secara impulsif dan kejam. Dia sering membunuh jutaan budak dalam satu pukulan dalam kemarahan. Petik 2. Memang, Raja Tauti yang saleh juga seperti itu. Dia juga membunuh jutaan budak secara teratur. Dia juga pembudidaya yang marah dari klan binatang. Mereka berdua sangat kejam dan menakutkan. Petik 2. Beberapa orang membicarakannya di belakang kerumunan. Banyak orang berbalik dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, karena orang-orang itu adalah Raja Dewa juga. Lin Feng dan hantu Kaisar Ilahi saling memandang dengan dingin. Lin Feng awalnya tidak tahu siapa mereka, tetapi ketika dia mendengar kerumunan itu, dia belajar beberapa hal tentang hantu Kaisar Ilahi dan Raja Tauti yang saleh. Mereka mungkin musuh, jika tidak, hantu Kaisar Ilahi tidak akan menyerangnya secara tiba-tiba dari belakang. Huff, Tauti, sudah 100 tahun. Kamu jauh lebih kuat, aku lebih kuat darimu di masa lalu. Kata hantu Kaisar Ilahi. Dia tampak pucat dan marah. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan dia tidak memiliki keunggulan. Lin Feng mengerutkan kening dan tersenyum dingin, aku cukup kuat untuk membunuhmu sekarang. Huff, berisik sekali, coba dan berani, teriak hantu Kaisar Ilahi menantang. Dia menyerang Lin Feng seperti iblis gila. Dia memadatkan ki seperti orang gila dan berubah menjadi bayangan gelap. Dia siap untuk binasa bersama dengan Kaisar Ilahi Tauti, jika itu adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya. Ekspresi semua orang berubah secara drastis. Beberapa Raja Dewa menarik wajah panjang. Apakah ini kekuatan nyata hantu Kaisar Ilahi? Itu terlalu menakutkan, tak satu pun dari mereka bisa menyaingi dia. Lin Feng memandang rendah dia di dalam, tetapi berpura-pura khawatir. Hantu Kaisar yang Ilahi hampir sekuat Raja Tauti yang saleh. Dia harus berhati-hati dan menghindari mengungkapkan identitasnya. Lin Feng melompat, Tauti Ki-nya sangat tebal. Ki yang berwarna merah darah melonjak ratusan li di sekelilingnya dan ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah secara drastis. Jika darah Ki itu menyentuh mereka, mereka akan terluka parah atau bahkan mati. Semua orang lari awai. Lin Feng mengabaikan mereka dan terus bertarung. Dia menyaksikan Ki Kaisar hantu yang saleh bergerak ke arahnya, itu menyerap Ki. Lin Feng juga melepaskan Ki penyerap, tetapi Ki miliknya bahkan lebih kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu berniat untuk mengalahkan aku.
Hantu Kaisar Ilahi menyeringai dengan marah. Yang aku lakukan hanyalah membunuh. Lin Feng balas menggeram. Dia melemparkan dua pukulan dan berubah menjadi raksasa merah darah raksasa. Ki penyerapnya melahap ki penyerap hantu Kaisar Ilahi. Pukulannya ditembakkan ke arah hantu Kaisar Ilahi. Hantu Kaisar yang saleh dengan cepat melepaskan energi angin untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melontarkan pukulan. Bam, bam, boom, boom. Tanah meledak. Area seluas 100 li hancur total. Bahkan gerbang utama kuil jiwa binatang hampir meledak, tetapi karena Ciyu telah memperkuatnya, tidak apa-apa. Semua bangunan lainnya hancur. Lin Feng melanjutkan ke depan, sementara hantu Kaisar Ilahi mundur. Dia sangat pucat dan tampak ketakutan. Melawan semua ekspektasi, langit berubah. Cahaya ungu muncul. Sebuah tangan raksasa melindungi hantu Kaisar Ilahi, dan tangan lainnya meninju Raja Taoti yang saleh. Lin Feng tidak takut, bahkan jika tangan ungu itu lebih kuat dari Raja Taoti yang saleh. Dia mengerutkan kening dan melontarkan pukulan. Lampu ungu dimundurkan. Lin Feng mengambil kesempatan untuk mundur 100 langkah juga. Dia sengaja terlihat gugup. Ketika kerumunan melihat siluet ungu raksasa di langit, ekspresi mereka berubah secara drastis. Naga ungu Kaisar Ilahi, pemimpin dari 3 Raja Dewa Agung. Semua orang berteriak ketakutan saat siluet ungu setinggi 100 sang berubah menjadi bentuk manusia. Pria itu bertubuh langsing, dan mengenakan jubah ungu. Celestial Ki melayang di sekelilingnya. Dia tampak tampan dan menawan, serta terpelajar, seperti seorang sarjana. Namun, dia juga sangat kuat. Dia memiliki kekuatan di atas lapisan leluhur ilahi duniawi. Di dunia pertempuran, hanya Lin Zu yang bisa bersaing dengan kekuatan seperti itu. Para jenius muda dari dunia leluhur sangat kuat. Bab 1732, Raja yang Saleh Taoti vs. Kaisar yang Saleh di 9 dunia bawah. Subscribe Penatua. Huff. Naga ungu Kaisar Ilahi, menurutmu siapa dirimu, yang campur tangan seperti ini? Hantu Kaisar yang Saleh berteriak dengan kemarahan dingin. Dia tampak marah, tapi di dalam, dia juga lega. Jika naga ungu Kaisar Ilahi tidak ikut campur, pertempuran akan berlanjut, dan kemudian akan kalah. Hehe, aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya khawatir kalian berdua bisa menghancurkan Beast Godly Temple. Lupakan ketegangan yang ada di antara kalian berdua dan fokuslah pada kompetisi. Naga ungu Kaisar Ilahi tersenyum, tidak mengambil hati reaksi hantu Kaisar Ilahi. Dia tampak bebas dan tidak terkendali. Lin Feng tahu orang seperti itu berbahaya, tetapi dia tidak perlu takut. Dia yang terkuat. Huff. Aku akan memberimu wajah, kalau begitu, kata hantu Kaisar Ilahi, menarik wajah panjang dan kemudian mengabaikan hantu Kaisar Ilahi. Dia menunjukkan jimatnya kepada penjaga, yang membiarkannya lewat. Hantu Kaisar yang Ilahi menatap Raja Taoti yang saleh dan masuk. Tolong, Raja Taoti yang saleh. Kata naga ungu Kaisar Ilahi, melambai untuk membiarkan Lin Feng lewat di depannya. Lin Feng tidak bergerak, terlihat acuh tak acuh. Naga ungu Kaisar Ilahi tersenyum canggung dan tampak malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan menunjukkan jimatnya sendiri, lalu masuk. Raja Taoti yang saleh menunjukkan jimatnya dan masuk juga. Ketika Lin Feng masuk, semua binatang lainnya menghela nafas lega. Bahkan jika mereka adalah Raja Ilahi juga, ketiga Raja Ilahi yang agung semuanya begitu menakutkan dan aneh. Kebanyakan orang takut menyinggung perasaan mereka. Ayo masuk juga, seru Raja Dewa yang terkenal. Mereka semua menunjukkan jimat mereka dan masuk. Meskipun mereka tidak sekeram ketiga Raja Ilahi yang agung, mereka tetaplah Raja Ilahi dan kebanyakan orang mengagumi mereka. Bagian luar istana sederhana, terbuat dari batu putih. Beberapa istana terbuat dari tulang binatang, berwarna cian dan putih. Itu tampak tidak menyenangkan, tetapi para pembudidaya yang kuat dari klan binatang mengira itu normal. Itu adalah cara untuk menghormati teman-teman mereka yang telah meninggal, dan simbol kekuatan. Semakin banyak binatang buas masuk. Lin Feng dan Raja Ilahi lainnya sudah memiliki kursi sendiri. Bahkan jika hanya 5 orang yang akan dipilih selama kompetisi, itu tidak membuat Raja Dewa lainnya kurang terpesona untuk datang. Raja Dewa harus lulus ujian untuk menjadi anggota biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan status sosial atau posisi mereka dalam hierarki klan binatang. Itu hanya aturan, dan itu berlaku untuk semua orang, termasuk Raja Naga Emas Dewa, Raja Dewa bertanduk Mahoraga, dan yang lainnya. Kompetisi akan menjadi 2 Raja Dewa yang bertarung dalam pertempuran 1 lawan 1. Itu tentang menjadi anggota biasa di kuil. Yang kalah harus kembali dan mencoba lagi di lain waktu. Daftar pertempuran sudah siap. Hantu Kaisar Ilahi vs. Kaisar Ilahi Hiena. Penyiar mulai memanggil nama-nama itu. Lin Feng akan bertarung melawan Godly Emperor 9 Netherworlds. Kaisar Ilahi 9 Netherworld tampak terkejut. Dia tidak berpikir dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Raja Taoti yang saleh suatu hari nanti. Dia tampak tidak takut dan bersemangat. Dia tidak lemah, tapi dia tidak pernah benar-benar menunjukkan kepada siapapun betapa kuatnya dia. Kali ini, dia harus menunjukkan kepada semua orang. Pertarungan pertama, Naga Ungu Kaisar Ilahi vs. Ular Es Kaisar Ilahi. Teriak seorang penjaga tanpa ekspresi. Lin Feng terkejut. Bukankah para penjaga takut pada Raja Dewa?
Penjaga mungkin memiliki posisi yang lebih tinggi dari Raja Dewa, kalau begitu, jika tidak, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab untuk mengelola kompetisi? Tapi dia tidak peduli tentang hal itu. Lin Feng hanya ingin menemukan Ciyu dan Tian Dao palsu. Aku menyerah. Saat semua orang siap menyaksikan pertempuran sengit, Ice Snake Kaisar Ilahi menyerah. Dia tampak pucat dan merasa tidak berdaya. Dia mungkin mati melawan naga ungu Kaisar Ilahi. Dia menyerah. Orang banyak tidak mengerti. Apakah Ice Snake Kaisar Ilahi dalam suasana hati yang buruk? Dia tidak berani membuat marah Kaisar Naga Ungu, mungkin. Naga Ungu Kaisar Ilahi tersenyum. Dia masih terlihat seperti pangeran yang anggun. Lin Feng tahu bahwa orang seperti itu biasanya licik dan berbahaya. Ice Snake Kaisar Ilahi menyerah. Naga Ungu Kaisar Ilahi memenuhi syarat untuk babak berikutnya. Seorang penjaga berteriak tanpa ekspresi. Seorang pria jangkung dan kokoh berdiri di depan Lin Feng. Dia tidak jelek, tapi dia kecilia. Kaisar Ilahi 9 Netherworlds. Lin Feng meliriknya dan tidak bisa membantu tetapi mendengus dengan jijik. Di dunia ini, setiap orang memiliki mata kecil dan kecil. Aku adalah Raja Dewa 9 Netherworld. Aku pernah mendengar bahwa Raja yang Saleh Tauti sangat kuat. Kata Godly Emperor 9 Netherworlds, mengangkat kepalanya ke langit. Dia tidak ingin tunduk pada Lin Feng. Datang dan serang. Lin Feng mengangguk, melambai dengan provokatif. Haha, hebat, rasakan pukulan aku. Ekspresi Godly Emperor 9 Netherworlds berubah dengan cepat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, mencoba mengalahkan Lin Feng secepat mungkin. Lin Feng mengendalikan ruang dan kekuatan waktu, bagaimanapun, dan tidak perlu takut. Lin Feng tidak melirik Kaisar Ilahi 9 Netherworlds. Dia melontarkan pukulan eksplosif, yang membuat Kaisar Ilahi 9 Netherworld menjadi pucat. Dia belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Dia sekarang mengerti perbedaan antara Raja Dewa biasa dan yang lainnya. Perbedaannya sangat besar. Lin Feng tidak memberinya wajah dengan pukulan itu. Kaisar Ilahi 9 Netherworlds terpesona, dan Lin Feng baru saja menggunakan sedikit kekuatannya. Setelah itu, semua diam. Satu serangan. Raja yang Saleh Tauti mengalahkan Kaisar Ilahi 9 Netherworld dalam satu serangan. Dia bahkan tidak menggunakan kartu truf apapun. Dia terlihat cukup santai. Naga ungu Kaisar Ilahi menyipitkan matanya. Dia menyadari ada yang tidak beres. Raja Tauti yang Saleh tampak aneh. Naga ungu Kaisar Ilahi tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan yang begitu buruk, jadi dia tidak punya pilihan selain melupakannya. Di masa lalu, Raja Dewa Tauti bisa mengalahkan Kaisar Ilahi 9 dunia bawah, tapi tidak semudah itu. Itu baru saja terjadi, dan sekarang menjadi fakta. Reputasi Raja Tauti yang Saleh bukannya tidak berdasar. Dia sangat kuat. Petik 2. Bab 1733, Raja Dewa Tauti vs. Naga Ungu Kaisar Ilahi. Subscribe Penatua. Kaisar Ilahi 9 Netherworlds kembali ke depan dan memandangi Raja Tauti yang saleh. Dia tampak takut. Dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Dia sudah kalah. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia kalah, tapi itu fakta, lawannya sangat kuat. Aku menang. Dapatkah aku bergabung masuk ke dalam bait suci sebagai anggota biasa? Tanya Raja Tauti yang saleh dengan acuh tak acuh, sambil menatap penjaga itu. Penjaga itu mengangguk sedikit tidak senang, tapi dia tidak berani menyinggung Raja Tauti yang saleh. Dia hanya berkata dengan dingin, tenang sekarang. Tunggu Raja Ilahi lainnya selesai, dan aku akan membawamu dan yang lainnya ke kuil. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk dan tersenyum. Karena dia sudah berada di dunia leluhur, dia tidak keberatan menghabiskan waktu di sana. Ciyu dan Tian Dao palsu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Naga ungu Kaisar Ilahi juga bisa masuk ke dalam kuil sebagai anggota biasa sekarang. Lin Feng memandang Raja Dewa bertanduk Mahoraga, yang terlihat cukup percaya diri. Saudaraku Tauti, menurutmu siapa yang akan lolos? Tanya Kaisar Dewa Naga Ungu. Dia duduk di sebelah Lin Feng, tersenyum dan meliriknya. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Lin Feng harus menjawab, dan menjawab dengan acuh tak acuh, Mahoraga bertanduk Raja yang saleh akan menang. Dia menunjuk ke Dewa Naga Emas Raja Dewa dan Raja Dewa Mahoraga bertanduk, yang sedang bertarung. Ketika Dewa Naga Ungu Kaisar Ilahi mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia bertanya, terdengar sedikit kesal, kupikir Raja Naga Emas Brother Godly akan menang. Ayo bertaruh. Petik 2. Taruhan apa? Tanya Lin Feng. Dia bosan, jadi taruhan akan membuat segalanya menjadi sedikit lebih menyenangkan. Haha, kami binatang suka menghina dan menyiksa manusia, bukan? Jadi, jika aku kalah, aku akan memberikan 3 juta budak manusia aku. Jika aku menang, kamu memberi aku milik kamu. Bagaimana menurut kamu? Baik, kata Lin Feng. Meskipun itu membuatnya merasa seperti seorang budak, dia tidak punya pilihan, karena dia harus menyamar sebagai Raja Tauti yang saleh. Jika dia menolak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Ketika Naga Ungu Kaisar Ilahi melihat Lin Feng tampak tidak terganggu, dia tidak ragu lagi. Itu adalah Raja Tauti yang saleh. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Naga Emas Raja Ilahi adalah saudara kandung.
Mahoraga bertanduk Raja yang saleh dan Raja Taoti yang saleh secara tidak langsung berhubungan. Istri Godly King Taoti adalah kakak perempuan Godly King Hornet Mahoraga. Dengan cara itu, pertarungan Mahoraga bertanduk Raja Dewa dan Naga Emas Raja Dewa juga menjadi pertarungan antara Naga Ungu Kaisar Dewa dan Lin Feng. Pertempuran itu sengit dan menegangkan. Raja Naga Emas Dewa dan Raja Dewa bertanduk Mahoraga telah bertarung selama 3 jam sekarang. Mereka berdua kelelahan. Semua Raja Ilahi lainnya telah selesai. Hantu Kaisar Ilahi dan Kepala Raksasa Raja Ilahi juga memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kuil. Tapi pertempuran Raja Naga Emas Dewa dan Raja Dewa bertanduk Mahoraga berlangsung lama. Tiba-tiba, Naga Emas Raja Dewa berubah menjadi naga yang panjangnya ratusan sang. Seluruh tubuhnya tertutup sisik, dan dia terlihat cukup mengesankan. Panjang tanduknya juga beberapa ratus meter. Rasanya dia bisa menghancurkan apapun dengan tanduknya. Selain Lin Feng dan Naga Ungu Kaisar Ilahi, semua yang lainnya, termasuk hantu Kaisar Ilahi, merasa tertekan. Huff, ayo selesaikan ini sekarang, teriak Raja Naga Emas Dewa, menyerang Raja Dewa bertanduk Mahoraga. Dia tidak menggunakan kartu truf apapun, dia hanya menggunakan aset naga terbaik yang dimiliki, kekuatan fisik. Huff, kamu pikir aku takut padamu? Raja Dewa bertanduk Mahoraga juga berubah menjadi Mahoraga raksasa. Panjangnya juga ratusan meter, berwarna merah dan hitam, dengan 2 mata berdarah. Air liur jatuh dari bibirnya. Dia ingin melahap Naga Emas Raja Dewa hidup-hidup. Ketika Naga Ungu Kaisar Ilahi melihat itu, ekspresinya berubah. Dia punya firasat buruk, Raja Naga Emas yang saleh akan kalah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika Lin Feng melihat itu, dia melakukan hal yang sama, terbang di belakang Raja Dewa bertanduk Mahoraga. Kedua binatang itu bertabrakan. Raja Naga Emas yang saleh terpesona. Dia berteriak dengan marah dan berbalik menjadi manusia, lalu jatuh dari langit. Naga Ungu Kaisar Ilahi menangkapnya dan meninju Mahoraga itu. Saleh Raja Mahoraga bertanduk juga terlempar ke belakang, tapi dia jauh lebih baik daripada Raja Naga Emas yang saleh. Ketika dia melihat pukulan Naga Ungu Kaisar Suci, dia khawatir, karena dia tidak bisa bersaing dengannya. Energi menakutkan keluar untuknya. Saudaraku, selamatkan aku, teriak Raja Dewa bertanduk Mahoraga. Dia menatap Lin Feng dengan memohon. Lin Feng harus bertindak seperti Raja Taoti yang saleh, dan Naga Ungu Kaisar Ilahi meremehkannya, jadi Lin Feng berpikir untuk menggunakan alasan itu untuk marah. Kamu melanggar aturan, dan kamu pikir aku tidak akan marah. Lin Feng berteriak dengan dingin. Dia melihat kepalan tangan merah darah di udara. Pukulan Godly Emperor Purple Dragon mengandung kekuatan naga. Hal itu membuat suasana terlihat sepi dan orang merasa putus asa. Kedua Raja Dewa menggunakan serangan tertinggi, pemandangan yang luar biasa. Lin Feng melakukan serangan telapak tangan dan mendorong Raja Dewa bertanduk Mahoraga ke samping pada saat yang sama, atau dia akan terluka. Haha, tunjukkan apa yang dapat kamu lakukan. Taoti Bao. Teriak Naga Ungu Kaisar Ilahi dengan dingin, menambahkan kekuatan bintang pada pukulannya. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Lin Feng. Dia melepaskan kekuatan tubuh leluhurnya, tetapi menyembunyikannya dengan baik. Naga Ungu Kaisar Ilahi adalah leluhur ilahi duniawi kecil, dia tidak bisa melihatnya. Kedua serangan itu bertabrakan, dan tiba-tiba ada keheningan. Banyak binatang mulai menangis, terlihat kaget. Raja Dewa tampak tercengang. Energi lampu ungu dan merah menghilang setelah waktu yang lama. Namun, Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Raja Dewa Taoti tidak ada di sana. Mereka berada di samping dan diam, seolah tidak ada yang terjadi. Ayo pergi, Feng memberitahu Raja Dewa bertanduk Mahoraga dengan acuh tak acuh. Raja bertanduk Mahoraga yang saleh tidak berani menentang saudara iparnya, dan mengikutinya. Kamu kembali dan sembuh. Naga Ungu Kaisar Ilahi mengutuk Raja Naga Emas yang saleh. Naga Ungu Kaisar Ilahi merasa terhina ketika Raja Naga Emas yang saleh telah kalah. Raja Naga Emas yang saleh telah membuat saudaranya kehilangan muka, jadi dia tetap diam dan ditinggalkan sendirian. Hantu Kaisar Ilahi dan Kepala Raksasa Kaisar Ilahi sudah berada di samping para penjaga, menunggu untuk dibawa ke dalam kuil bagian dalam. Kuil bagian dalam dan kuil ilahi tidak berada di ruang nyata, hanya binatang buas yang auditor tinggal di sana. Para pembudidaya yang benar-benar kuat tinggal di kuil bagian dalam dan kuil ilahi. Bab 1734, menekan 3 Raja Besar Ilahi. Subscribe Penatua. Kuil bagian dalam berada di ruang khusus. Space tersebut telah dibuat oleh Chi Yu secara pribadi. Orang harus punya pemandu untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, persaingan itu sangat penting. Meskipun Raja Dewa dipuja, mereka tidak bisa pergi dan melihat Chi Yu kapanpun mereka mau. Mereka telah lulus ujian, jadi mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat Chi Yu. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang mereka inginkan dalam hidup hanyalah mengobrol kecil dengan pemimpin hebat Chi Yu. Mereka akan merasa terhormat dan bersyukur selama sisa hidup mereka. Itu terutama berlaku untuk Naga Ungu Kaisar Ilahi. Alasan mengapa dia ingin masuk ke kuil bagian dalam adalah karena dia bermimpi melihat Chi Yu secara langsung. Dia ingin naik dalam hierarki, dan menjadi Raja Dewa tertinggi. Raja Dewa tertinggi adalah binatang terkuat.
Hanya ada 3 Raja Dewa tertinggi di kuil Dewa Binatang hari ini. Mereka semua memiliki kekuatan di atas lapisan leluhur ilahi duniawi, dan semua orang memuja mereka. Mereka bertanggung jawab mengelola semua Raja Dewa. Mereka memiliki posisi yang sangat kuat. Ketiga Raja Agung Tuhan Yang Maha Esa itu dapat bertemu dengan Ciyu kapanpun mereka mau. Seperti Ciyu, mereka tinggal di kuil ilahi. Penjaga di depan mereka juga bukan binatang buas biasa, dia adalah salah satu dari 3 Raja Ilahi yang agung itu. Itulah mengapa para monster sangat menghormatinya. Semua Raja Ilahi lainnya harus mematuhinya, kecuali Raja Ilahi kuno. Ketika mereka tiba di kuil bagian dalam, binatang buas itu menghela nafas. Cantik sekali, ada bintang yang berkelap-kelip di sekeliling mereka. Meski hari gelap, bintang-bintang menerangi daerah itu. Ki binatang di ruang ini sangat tebal. Ki itu hanya ada di ruang ini. Ketika mereka tiba, naga ungu Kaisar Ilahi, hantu Kaisar Ilahi dan yang lainnya berharap mereka bisa tinggal di sana selamanya. Mereka hanya ingin duduk dan berkultivasi di sana selamanya. Namun, itu mustahil. Suatu kehormatan besar bisa datang ke sini, meski untuk waktu yang singkat. Ki kamu tidak akan membiarkan mereka tinggal di sana selama beberapa tahun. Lin Feng berdiri di sana, tidak tergerak bahwa Ki tidak berguna baginya. Selain itu, dia sekarang adalah seorang kultivator Tiandao, jadi dia tidak membutuhkan sumber daya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dia sekarang perlu memahami hal-hal baru untuk menjadi lebih kuat. Semakin sedikit hal yang harus dia pelajari saat dia menjadi lebih kuat, mereka sangat langka, dan biasanya hanya masalah keberuntungan. Raja Dewa Taoti, Naga Ungu Kaisar Ilahi, Kepala Raksasa Raja Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi berdiri di sana, menatap ke kejauhan. Lampu emas menyala, beberapa binatang yang sangat suci Ki ada di sekitar. Jika aku tidak salah, itu pasti pintu masuk kuil ilahi di sana, kata Lin Feng, yang benci membuang-buang waktu. Dia semakin dekat dan lebih dekat dengan Ciyu dan Tiandao palsu, dan semakin bersemangat. Dia hanya harus membunuh 2 orang itu, dan kemudian dunia pertempuran tidak akan memiliki musuh lagi. Kalian berlima, apakah kamu ingin bertemu dengan leader? Penjaga itu bertanya setelah beberapa saat. Dia memandang mereka dan tersenyum mengejek. 5 Raja Dewa memiliki firasat buruk, apa yang salah dengan penjaga itu? Lin Feng mengerutkan kening. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, tetapi Lin Feng tidak terlalu peduli. Dia terlalu kuat, tidak ada yang bisa berkomplot melawan dia. Tentu saja, jadi mari kita masuk, kata Dewa Naga Ungu Kaisar Ilahi dengan senang hati, menundukkan tangan dengan rendah hati. Yang lain tidak berani mengatakan apapun. Benar, Tuan, tolong. Kami ingin pergi dan menemui leader. Setuju hantu Kaisar Ilahi pada saat itu. Dia tampak sangat bahagia. Jika binatang buas biasa melihatnya seperti itu, mereka akan terkejut. Hantu Kaisar yang saleh ingin bertemu dengan pemimpin untuk menjadi lebih kuat, jadi dia tidak keberatan mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia menjadi lebih kuat, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya lagi, bahkan Raja Taoti yang saleh. Kepala raksasa raja yang saleh juga menjilat penjaga. Hanya Lin Feng yang tetap diam. Penjaga itu menatapnya dengan marah dan bertanya dengan dingin, Raja Taoti yang saleh, kamu tidak ingin masuk ke dalam kuil bagian dalam? Tentu saja, aku hanya yakin itu tidak mudah, bukan? Apa aturannya? Lin Feng mengangguk dan menjawab tanpa emosi. Binatang buas lainnya menghormati penjaga itu, tetapi Lin Feng bertindak seperti dia berbicara dengan binatang biasa. Ketika penjaga melihat Lin Feng tampak begitu tenang dan tidak tergerak, dia terkejut, dan bahkan merasakan kekaguman atas keberanian Lin Feng, tetapi dia juga merasa tidak nyaman. Dia adalah raja tertinggi ilahi kuno, semua orang dihormati aku, jadi kenapa Raja Taoti bertingkah seperti itu? Itu membuatnya marah. Hehe, tentu ada aturannya. Aturannya adalah, kalian berempat harus mengalahkan salah satu dari kalian dan 4 lainnya akan masuk ke dalam kuil bagian dalam. Penjaga memberitahu mereka, tersenyum dingin. Dia menatap Lin Feng dengan cara yang berarti, lalu melirik Naga Ungu Kaisar Ilahi dan yang lainnya. Yang dia maksud sudah jelas, singkirkan Lin Feng dan kamu akan masuk. Mereka tidak bodoh, dan mengerti apa maksud penjaga itu. Mereka semua berbalik untuk melihat Lin Feng. Lin Feng tampak muram, kepala raksasa raja yang saleh mengepalkan tinjunya. Dewa Raja Mahoraga bertanduk berjalan ke depan dan menghentikan Raja Dewa Raja Raksasa dengan muram. Kesal, jika tidak, kami akan menyingkirkanmu juga, teriak Raja Dewa Raja Raksasa dengan keras. Ekspresi Mahoraga bertanduk raja yang saleh tidak berubah. Dia tidak bisa mengecewakan saudara iparnya, meskipun dia masih terluka. Lin Feng terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa binatang bisa begitu berbudi luhur dan setia. Dia lebih menghormati Mahoraga sekarang. Coba dan kamu akan lihat. Huff, teriak Raja Dewa bertanduk Mahoraga. Dia bangga, jadi dia menjadi marah ketika Raja Dewa Raja Raksasa berbicara dengannya dengan tidak hormat. Pertempuran eksplosif dimulai di antara mereka. Hantu Kaisar Ilahi dan Naga Ungu Kaisar Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Lin Feng, mereka siap melakukan apa saja untuk melihat pemimpin mereka. Penjaga itu tersenyum mengejek. Raja Taoti yang saleh dikutuk, pikirnya. Itu hanya masalah waktu.
Lin Feng menyipitkan matanya dan menatap mereka dengan ganas. Untuk masuk ke dalam istana, mereka siap melakukan apapun. Itu adalah poin umum antara binatang dan manusia. Lin Feng tiba-tiba mengerti sesuatu, dan menjadi sedikit lebih kuat. Serangan Palem Naga Ungu. Pembatasan hantu spiritual yang suram. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi menggunakan serangan pamungkas mereka. Seluruh ruang, Lin Feng merasa itu akan runtuh. Mungkin ada semacam perlindungan di atasnya, jika tidak, itu tidak akan ada. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Teriak Lin Feng dengan dingin. Dia mengangkat lengan kirinya dan melepaskan energi mempesona yang indah. Mereka memiliki kekuatan setidaknya di atas lapisan leluhur ilahi duniawi. Penjaga itu memasang wajah panjang saat melihat itu. Dia tidak menyangka Raja Taoti yang saleh menjadi begitu kuat. Dia jelas seorang pembudidaya bagian atas lapisan leluhur ilahi duniawi. Penjaga itu marah. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi sangat kuat. Mereka berada di antara tiga Raja Ilahi yang agung. Bagaimana Raja Taoti yang saleh tiba-tiba menjadi begitu kuat? Boom, boom. Energi yang menakutkan itu cepat dan eksplosif. Lin Feng tampak tidak takut dan tidak memihak. Pukulannya sepertinya bisa menghancurkan dunia. Kedua Raja Dewa tampak putus asa. Kepala raksasa Raja yang saleh tercengang. Raja Dewa bertanduk Mahoraga juga tercengang. Itulah kekuatan saudara iparnya. Mengerikan sekali. Satu pukulan. Hanya satu pukulan, dan dua Raja Dewa terpesona. Penjaga itu meringis. Dia telah menanyakan sesuatu kepada mereka, dan sekarang kedua Raja Dewa telah menderita kekalahan telak. Dia marah, tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanyalah tiruan. Dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Dia harus menderita dalam keheningan untuk saat ini. Dan kau, Lin Feng berkata, melihat ke arah kepala raksasa Raja yang saleh yang tercengang. Dia tidak berhenti menyerang. Dia melakukan pukulan, energinya bergulung dalam gelombang yang menutupi cahaya bintang-bintang. Kepala raksasa Raja yang saleh menggunakan serangan pamungkas, tapi dia dengan cepat terlempar. Tiga binatang telah dikalahkan. Penjaga itu tidak bisa berkata-kata. Lin Feng telah menang 3 kali. Dia ingin berteriak, tetapi ketika dia melihat mata sedingin es Lin Feng, dia dengan cepat berpikir sebaliknya. Menyinggung calon Raja Agung Ilahi di masa depan karena beberapa bagian sampah tidak ada gunanya. Haha, baik, Brother Taoti, tidak heran kamu adalah salah satu dari 3 Raja Dewa yang agung. Seru penjaga itu. Dengan kekuatan bagian atas lapisan leluhur ilahi duniawi, Lin Feng telah mengalahkan 3 Raja Ilahi yang kuat. Dia pasti adalah Raja Dewa tertinggi di masa depan. Bab 1735, Pergi ke Kuil Ilahi. Subscribe Penatua. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan yang lainnya sangat tidak senang. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi heran mereka telah kalah begitu cepat. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin? Selama kompetisi, dia sekuat mereka. Apakah dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya sepanjang waktu? Berpikir tentang itu, Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi hanya bisa menghela nafas. Raja Taoti yang saleh sangat kuat. Dia benar-benar berbeda dari Kaisar Ilahi Taoti yang dulu mereka kenal. Bisakah aku masuk ke dalam kuil ilahi sekarang? Tanya Lin Feng tanpa ekspresi. Penjaga itu tampak marah, tetapi dia hanya klon, jadi dia tidak berani menyinggung Lin Feng. Dia tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Baiklah, aku pergi sekarang. Mahoraga, ikut aku, kata Lin Feng, mengangguk. Raja Dewa bertanduk Mahoraga pun merasa cukup puas. Dia berjalan melewati kepala raksasa Raja Dewa dengan bangga, yang membuat marah yang terakhir dan membuatnya ingin menyerang, tetapi pada akhirnya dia mengendalikan amarahnya. Lin Feng membawa Raja Dewa bertanduk Mahoraga ke koridor menuju bagian dalam istana. Dia bergerak sangat cepat, dengan santai. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi merasa iri dan cemburu saat melihat mereka menghilang ke dalam terowongan. Guru, bagaimana kita bisa mengakhiri masalah ini? Teriak Raja Dewa Raja Raksasa. Dia tahu dia tidak cukup kuat, tapi penjaga itu adalah salah satu dari 3 Raja Ilahi kuno. Bagaimana dia bisa meninggalkan masalah itu begitu saja? Bagaimana dia bisa membiarkan Raja yang saleh Taoti bertindak begitu arogan dan agresif? Penjaga itu mendongak, tapi kemudian dia tersenyum. Kenapa tidak? Raja yang saleh Taoti akan segera menjadi Raja Ilahi kuno. Kami akan memiliki posisi yang sama. Mengapa aku menyinggung perasaannya? Petik 2. 3 Raja Dewa tahu dia sedang mendidih, bahkan jika dia tersenyum. Lin Feng telah menyinggung Raja Ilahi kuno dan belum menjadi salah satunya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan di atas lapisan leluhur ilahi duniawi, di kuil ilahi, dia bukanlah Raja Ilahi kuno. Selama dia bukan Raja Ilahi kuno, mengapa tidak memberinya pelajaran yang baik? Naga Ungu Kaisar Ilahi tampak sedingin es. Dia tidak sabar menunggu hari itu datang. Tuan, mereka sudah masuk. Bagaimana dengan kita? Tanya Hantu Kaisar Ilahi. Dia khawatir dia tidak akan bisa masuk. Masuk ke dalam istana berarti posisi seseorang meningkat dalam hierarki. Dia juga bisa menembus ke atas lapisan leluhur ilahi duniawi di sana.
Jika dia memiliki kekuatan di atas lapisan leluhur ilahi duniawi, maka dia tidak perlu takut pada Raja Taoti yang saleh lagi. Dia juga tidak perlu bertindak seperti budak di depan Raja Ilahi kuno. Tapi untuk saat ini, itu semua hanya mimpi. Penjaga itu memelototi Raja Dewa Raja, Naga Ungu Kaisar Ilahi, dan Hantu Kaisar Ilahi. Dia sangat marah karena Raja Taoti yang saleh, jadi dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Hanya kalian berdua yang boleh masuk. Tiga Raja Dewa tiba-tiba berubah menjadi bentuk binatang aslinya dan mulai bertarung dengan kacau. Setelah waktu yang sangat lama, Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi mengikuti penjaga ke dalam terowongan. Yang tersisa dari kepala raksasa Raja Dewa adalah kepalanya. Bahkan tubuhnya telah lenyap. Dia sudah mati. Kuil Ilahi adalah tempat paling suci di dunia leluhur. Para pembudidaya yang sangat kuat berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas, tapi ada beberapa manusia juga. Ketika mereka pertama kali tiba, Lin Feng merasa kecil. Dia menatap ke kejauhan, daerah itu tampak tak terbatas, dan ada bangunan di mana-mana. Itu terlihat sangat berbeda dari World of Battles. Bangunan di sini tidak terbuat dari tulang putih kali ini, mereka luar biasa. Tidak heran kuil ilahi tidak mengizinkan binatang datang ke kuil ilahi seperti yang mereka inginkan. Orang-orang di kuil suci memiliki gaya hidup yang mewah dan mewah. Jika auditor mengetahui hal itu, mereka akan berpikir itu tidak adil dan akan memulai perang. Tapi Raja Dewa juga bisa memberitahu binatang buas lain tentang itu. Jadi, apakah Ciyu tidak peduli dengan binatang lainnya? Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Ciyu. Yang dia tahu hanyalah bahwa wilayah kuil ilahi setidaknya seluas jutaan li. Menemukan Ciyu tidak akan mudah. Tapi sejak dia datang ke sini, dia melakukannya menyelesaikannya mengetahui hal-hal mungkin tidak mudah. Dia hanya perlu melacak Ciyu dengan kinya. Saudaraku, aku pergi, kata Raja Dewa bertanduk mahoraga dengan bersemangat. Dia menghilang ke langit kuil ilahi. Lin Feng, biarkan aku keluar. Suara wanita lembut terdengar di telinganya. Itu datang dari dunia roh Lin Feng, dan dia terlambat mengingat Putri Sisiang. Energi ruang dan waktu muncul, lampu menyala, dan Putri Sisiang muncul. Tidak banyak orang di sini sekarang, jadi dia bisa membiarkannya keluar. Lin Feng, ayahku mungkin dipenjara di sini, aku perlu memeriksa daerah itu. Kata Putri Sisiang dengan gugup. Dia sudah ratusan tahun tidak bertemu ayahnya. Lin Feng mengangguk. Dia benar-benar menyetujui perilaku dan keberaniannya. Sepertinya ayahnya sangat kuat. Dia dulunya adalah penguasa tertinggi dunia leluhur, yang berarti dia mungkin adalah leluhur ilahi surgawi, atau dia bahkan mungkin telah menerobos ke lapisan Tiandao. Sejak ditangkap, terbukti bahwa Tiandao palsu telah membantu Ciyu. Pergi, tapi hati-hati. Jika kamu butuh bantuan, hancurkan jimat ini, kata Lin Feng, memberinya jimat Qian. Senang memilikinya, untuk berjaga-jaga, tetapi dia secara alami akan berhati-hati. Putri Sisiang mengambilnya dan berterima kasih pada Lin Feng dengan canggung, lalu menghilang dari pandangan Lin Feng. Dia masih bisa mencium parfumnya setelah dia pergi. Itu tidak mempengaruhinya, dia memiliki begitu banyak wanita. Mereka sudah cukup, Ni Huang mungkin wanita terakhirnya. Dia tidak berniat membawa wanita baru ke dalam haremnya, karena dia adalah seorang kakek sekarang. Jika dia mencari lebih banyak wanita, orang akan menganggapnya sebagai pria tua yang sesat. Aku perlu menemukan beberapa petunjuk sekarang. Kuil ilahi begitu besar. Lin Feng menghela nafas dan menghilang. Tak lama setelah itu, penjaga serta Kaisar Naga Ilahi Ungu dan Hantu Kaisar Ilahi muncul di sana. Mereka tidak melihat Lin Feng, mereka hanya mencium aroma khas wanita manusia. Mereka tercengang. Kenapa ada wanita Qi di sini? Dia manusia. Penjaga itu bingung. Dia berbalik dan berteriak pada Kaisar Naga Ungu dengan ledakan, pergi dan temukan pemimpinnya sendiri. Ada yang harus aku lakukan. Petik 2. Siluetnya berkedip dan dia menghilang. Naga Ungu Kaisar Ilahi dan Hantu Kaisar Ilahi saling pandang dan menatap dingin. Mereka tidak memperhatikannya lebih jauh. Mereka juga bangga. Semoga kamu bisa kembali, kata Hantu Kaisar Ilahi. Kamu juga, jangan mati terlalu tragis, jawab Naga Ungu Kaisar Ilahi. Mereka berdua menghilang di langit cerah. Dewa Naga Ungu Kaisar Ilahi mengeluarkan liontin giok ungu yang mempesona berisi naga Qi dan tersenyum, mengapa aku harus takut? Ada beberapa naga ungu lain dari klan aku di sini. Petik 2. Dia mematahkan jimat itu dan menghilang. Lalu, diam. 90% penghuni kuil ilahi adalah binatang buas. 10% adalah manusia. Ketika binatang melakukan kejahatan, mereka dikirim ke wilayah manusia. Jadi manusia juga tidak memiliki kehidupan yang hebat. Lin Feng tidak lagi berpura-pura menjadi Raja Taoti yang saleh. Dia tidak perlu berada di kuil ilahi. Dia tidak terlihat seperti pria parubaya sembarangan. Dia memakai topeng Asura dan menyebut dirinya Asura. Aku pernah mendengar bahwa ada pertempuran antara budak dan binatang buas di Menhuangville. Hehe, aku ingin tahu berapa banyak budak yang akan mati. Petik 2. Betulkah? Hebat, ayo dan lihat. Bagaimana? Kamu membutuhkan jimat untuk pergi ke sana. Kamu harus menjadi utusan yang saleh. Petik 2.
Lin Feng berjalan di sepanjang jalan dan mendengar beberapa binatang berbicara. Ekspresinya tidak berubah, tapi batinnya sedikit marah. Meskipun dia bukan penguasa tertinggi di dunia leluhur, dia masih peduli dengan kehidupan manusia. Binatang buas dari dunia leluhur terus mempermalukan dan menyiksa manusia dengan kejam. Tidak ada pembudidaya manusia yang berani membela mereka. Binatang buas itu harus mati. Ah, sudahlah, aku akan pergi dan melihat. Sepertinya acara besar. Jikamu mungkin ada di sana, pikirnya. Beberapa pria berkumpul di sekitar mereka yang baru saja berbicara. Mereka tidak memiliki jimat, tetapi mereka ingin belajar lebih banyak tentang pertempuran itu. Jalannya lebar. Trotoar dan bangunan terbuat dari batu cian raksasa. Bangunan setinggi ribuan meter dan dipoles hingga bersinar, tetapi terlihat suram. Lin Feng mengikuti beberapa orange yang akan pergi ke Menhuang Field. Bab 1736, Pelindung Manusia. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng tiba, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Adegan itu berdarah. Binatang tak tahu malu. Ada mayat tersebar di ribuan meter. Beberapa mayat tidak memiliki daging yang tersisa, hanya tulang mengkilap yang tersisa. Ada juga banyak mayat yang dipotong-potong. Ada darah di mana-mana di tanah. Baunya sangat menyengat. Namun, semua binatang di sana tertawa dengan ganas dan bahagia melihat betapa hebatnya itu. Lin Feng sangat marah. Semakin banyak budak yang dibantai. Manusia yang lemah dibantai oleh binatang buas. Mereka semua terlihat sangat ketakutan. Beberapa manusia yang relatif kuat terlihat khawatir dan sedih, karena manusia yang dibantai adalah anak muda yang jenius. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi biasa atau leluhur ilahi spiritual, mereka tidak dapat bersaing dengan binatang buas. Suasana menjadi suram. Begitu banyak orang yang tewas. Manusia ketakutan dan berdiri semakin jauh dari binatang buas. Mereka yang memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi dunia menarik wajah panjang, tetapi tetap diam. Manusia lemah di dunia ini. Binatang buas menganggap manusia sebagai bajingan alam semesta dan sampah. Manusia yang kuat memandangi budak yang lemah dengan dingin. Banyak anak muda jenius kecewa. Suasana menjadi lebih tenang. Lin Feng berjalan melewati kerumunan. Tidak ada yang bisa melihat apakah dia manusia atau binatang karena topeng Asura miliknya. Lin Feng melepaskan ki sehingga binatang buas bisa melihatnya dan tidak terlalu dekat. Berhenti. Itu adalah Menhuang Field di sana. Memerintahkan dua pria besar pada saat itu. Mereka adalah harimau, dan memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi spiritual. Mereka disebut utusan ilahi di kuil ilahi. Hanya utusan ilahi yang memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi spiritual yang bisa pergi ke sana, jadi mereka menghentikan Lin Feng karena meskipun ki-nya berbeda, karena dia bukan utusan atau raja yang saleh. Lin Feng melirik mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan jimat Raja Taoti kepada mereka. Mereka tidak ingin menangkapnya sehingga ketika jatuh ke tanah dan mereka melihatnya, tiba-tiba mereka berkeringat dingin. Kamu adalah raja yang saleh. Mata kedua pria itu hampir berputar. Mereka tidak berani menatap mata Lin Feng, jadi mereka memalingkan muka. Lin Feng mengabaikan mereka, mengambil jimatnya kembali dan pergi. Kedua harimau itu ketakutan. Kaki mereka gemetar. Raja yang saleh. Mereka saling memandang dan mendesah tak berdaya. Teriakan kaget keduanya menarik perhatian orang lain, yang kemudian menatap pria bertopeng itu. Mereka tahu dia adalah raja yang saleh sekarang, jadi mereka tidak berani menyinggung perasaannya, dan malah membukakan jalan untuknya. Lin Feng berjalan ke tepi Menhuang Field dan memandangi manusia. Pria dan wanita semuanya merasakan tekanan. Beberapa pembudidaya muda tampak putus asa. Raja ilahi yang baru, apakah babak pembantaian berikutnya akan dimulai sekarang? Lin Feng memandang mereka untuk waktu yang lama dan kemudian dia menoleh dan melihat keempat besar di atas panggung. Mereka adalah raja yang saleh, ada satu manusia di grup. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia menggoyangkan telunjuknya, melihat ke manusia dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu, kemarilah." Tiba-tiba, semua orang memandang Lin Feng seolah-olah dia gila. Apa yang sedang dilakukan Raja Dewa baru itu? Apakah dia akan menyinggung seorang kultivator kelas 1? Pria itu tampak marah. Dia juga seorang raja yang saleh. Sekarang Raja Suci yang tidak dikenal sedang memprovokasi dia. Betapa memalukan. Dia tidak bergerak. Lin Feng meliriknya dengan dingin dan menunjukkan 3 jari. Dia berkata perlahan, "Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak datang, aku akan datang kepadamu." Petik 2. Gila sekali. Mereka belum pernah melihat kultivator yang begitu sombong sebelumnya. Dia sedang berbicara dengan Raja Dewa yang terkenal. Dan telah mengancamnya. Pria itu tampak muram, dan tetap tidak bergerak. Lin Feng menunjukkan 2 jari, lalu 1, dan kemudian menutup tinjunya. Kemudian dia tiba-tiba berkedip dan muncul kembali 3 meter dari pria itu. Pria itu terkejut. Dia tidak mengira kultivator ini akan secepat itu. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan buru-buru melempar pukulan dan ki. Namun, itu bukan apa-apa bagi Lin Feng. Dia melakukan pukulan agresif. Energinya sangat menakutkan. Raja Dewa Manusia terpesona, batuk darah beberapa kali. Bam! Dia jatuh ke tanah.
Kawah sedalam 1 meter muncul di bawahnya. Kerumunan itu tercengang. Semua orang menatapnya. Beberapa manusia bahagia, karena pria itu tidak peduli dengan mereka, dia telah meninggalkan sesama manusia. Mereka bersukacita ketika Lin Feng menghancurkannya. Kultivator manusia berdiri dengan tangan di dada, batuk parah, dan menyadari bahwa dia lemah dibandingkan dengan Raja Dewa yang baru ini. Kamu siapa? Seorang kultivator yang kuat dari Beast Clan. Tanya pria itu, menjilat Lin Feng. Semua manusia semakin meremehkannya, tetapi pria itu tidak peduli, dia bahkan tersenyum ramah. Kemudian semua orang memandang Lin Feng, baik manusia maupun binatang. Beberapa manusia muda jenius menghela nafas. Mereka takut mendengar jawaban Lin Feng. Lin Feng tahu semua orang berharap mendengar kabar baik, tapi sayangnya, dia bukan dari klan binatang, jadi dia mengecewakan para binatang itu. Dia memandang manusia dan tersenyum. Semua manusia dan manusia muda jenius sangat gembira. Mereka memiliki harapan lagi. Kamu manusia, teriak seorang jenius muda pemberani. Tetapi lelaki tua dari klannya menariknya kembali, dia takut Lin Feng akan membunuhnya. Namun, Lin Feng tidak melakukannya. Dia tersenyum dengan tenang dan mengangguk perlahan, memang. Aku seorang manusia. Seperti yang diharapkan, manusia tiba-tiba terlihat sangat gembira dan mata mereka dipenuhi dengan harapan. Dia sangat kuat, satu pukulan dan dia telah menghancurkan pembudidaya itu. Dia mengalahkan manusia itu untuk membuat para binatang kehilangan muka. Seperti yang diharapkan, ketika Lin Feng mengatakan itu, 3 binatang di atas panggung berdiri dengan marah. Salah satu dari mereka menghancurkan meja dan berteriak dengan marah, "Dari mana asalmu, budak sialan? Jika kamu berani menimbulkan masalah di sini, kami akan menghancurkan kamu." Petik 2. Suaranya yang menakutkan membuat tanah dan langit berguncang. Semua manusia memucat, dan jantung mereka mulai berdebar-debar. Beberapa dari yang lebih lemah bahkan meninggal. Lin Feng tampak tidak tergerak. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Kamu tidak berani melawan. Kamu pengecut, kata Lin Feng kepada manusia. Orang-orang itu semua menundukkan kepala dan merasa canggung. Lebih banyak mayat muncul di atas panggung. Itu adalah simbol kelemahan manusia itu. Lin Feng tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia mengajari mereka pelajaran, tetapi dia juga tidak menyalahkan mereka. Dia baru saja mengatakan yang sebenarnya. Setelah hidup yang sulit, sulit untuk tetap termotivasi. Huff, mati, teriak seekor binatang besar. Ekspresinya berubah saat dia meneriakkan teriakan perang sebelum melayangkan pukulan. Ki berguling-guling, ribuan orang terpesona. Mereka terluka oleh dampaknya, tetapi energi utama bergerak ke arah punggung Lin Feng. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dia marah di dalam, terutama saat seseorang diserang secara tiba-tiba. Dia tiba-tiba berbalik dan melempar pukulan. Uap. Darah memercik. Tubuh binatang itu meledak, dan jiwanya hancur. Tiba-tiba, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bab 1737, tidak ada yang tidak mungkin. Subscribe Penatua. Kamu dari klan manusia, dan kamu ingin menyinggung dan mempermalukan klan binatang. Kamu ingin mati, teriak Raja Dewa Binatang dengan marah. Binatang buas lain berdiri tepat di sampingnya dan bersiap untuk menyerang. Kalian binatang buas telah menyiksa manusia selama bertahun-tahun, kali ini, giliran kamu. Lin Feng menjawab, tersenyum dingin. Kemudian dia berhenti berbicara dan melintas ke depan. Kedua binatang itu hanya melihat 2 bayangan pukulan berwarna merah darah bergerak ke arah mereka. Mereka terlalu cepat, jadi mereka tidak punya waktu untuk menghindari serangan. Setelah itu, terjadi 2 ledakan. Kedua Raja Dewa hancur berantakan. Potongan daging beterbangan, dan darah memercik. Benar-benar kematian yang kejam. Semua orang tercengang. Semua binatang itu mundur, mata mereka dipenuhi teror. Mereka menyadari pria di depan mereka mungkin memiliki kekuatan Raja Dewa kuno. Dia jauh lebih kuat dari Raja Dewa manapun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh 2 Raja Dewa dalam 1 pukulan? Binatang buas itu tampak siap panik. Manusia terpesona. Beberapa pria tua menangis dan berlutut, lalu bersujud di depan Lin Feng. Mereka sekarang menganggapnya sebagai pelindung manusia mereka. Kamu siapa? Beraninya kamu bertindak sombong. Nenek moyang manusia Lin Feng telah dipermalukan sebelum memelototi Lin Feng dengan dingin, tetapi Lin Feng memperhatikan ketakutan di matanya. Lin Feng meremehkannya, seorang manusia yang telah mengkhianati dan meninggalkan sesama manusia, dan kemudian tunduk pada binatang dan menjadi antek mereka. Dia telah membantu binatang menyiksa manusia. Lin Feng tidak bisa memaafkannya. Kamu tidak pantas untuk hidup sebagai manusia, jadi kamu harus mati. Coba dan berani. Teriak pria itu dengan putus asa, lalu menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Darah memercik saat tubuhnya meledak dan jiwanya menyebar. Raja ilahi lainnya sudah mati. Lin Feng telah membunuhnya juga. Semua manusia menyaksikan Lin Feng dengan kagum. Dia sangat kuat. Cepat, pergi dan panggil Raja Ilahi kuno. Teriak beberapa binatang. Mereka membutuhkan bantuan dengan cepat, atau Lin Feng mungkin akan membunuh mereka semua. Mereka tidak bisa bersaing dengannya.
Lin Feng menyaksikan beberapa binatang melarikan diri, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Dia membuat masalah sehingga Raja Dewa Kuno akan muncul, lalu dia akan membunuh mereka, dan Qi Yu tidak punya pilihan selain muncul juga. Tuan, jangan biarkan mereka pergi. Teriak manusia. Ketika dia melihat Lin Feng tidak berniat menghentikan binatang itu, ekspresinya berubah. Jika Raja Dewa Kuno datang, maka mereka akan membunuh semua manusia. Memang, Guru, jangan biarkan mereka pergi dan lapor ke pemimpin mereka. Petik 2. Hadang mereka, Tuan. Semua manusia khawatir dan takut. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh, rencanaku adalah membuat Raja Dewa Kuno muncul. Semua orang menghela nafas. Mereka semua terlihat sangat khawatir. Binatang buas di sekitar menatap Lin Feng dengan dingin. Dia mungkin sekuat Raja Dewa Kuno, tapi bagaimana dia bisa bersaing dengan 3 Raja Dewa Kuno pada saat yang sama? Tapi pria bertopeng itu tidak bergeming. Dia berdiri di sana dan tampak senang mengetahui Raja Dewa Kuno akan muncul. Tidak ada yang mengerti mengapa. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng memperhatikan langit, dan akhirnya melihat 3 siluet di cakrawala. Mereka tiba di depannya dalam sekejap mata. Langit menjadi gelap. Kimera darah mereka menutupi langit dan menutupi bumi, meskipun itu hanya lapisan tipis. Tidak ada yang bisa melakukan itu, selain dari Raja Dewa Kuno. 3 Raja Ilahi kuno telah datang dengan lebih dari 100 Raja Ilahi, termasuk Naga Ungu Kaisar Ilahi, Hantu Kaisar Ilahi, dan Raja Ilahi bertanduk Mahoraga. Karena mereka berada di kuil ilahi, mereka juga harus mematuhi perintah. Semua orang memandang Lin Feng. Manusia menatapnya seolah-olah dia adalah penguasa terakhir mereka. 3 Raja Dewa Kuno berubah menjadi bentuk aslinya dan mengelilingi Lin Feng, lalu melepaskan ki mereka yang menakutkan. Tanah mulai bergetar, karena alam semesta sendiri takut pada 3 Raja Dewa Kuno. 3 Raja Ilahi kuno semuanya adalah binatang yang luar biasa, naga azure raksasa yang panjangnya ratusan zang, seekor binatang mitos yang memiliki kepala naga, tubuh singa, kuku, sayap dan ekor, dan singa iblis berkepala 8. Lin Feng melirik mereka. Singa berkepala 8 adalah penjaga yang telah membawa mereka ke istana, tapi anjing aslinya di kali ini. 3 pembudidaya kuat dari bagian atas lapisan leluhur ilahi duniawi. Ada 3 di dunia leluhur. Di dunia pertempuran, hanya ada 1, Lin Zhu. Tetapi Lin Feng yakin bahwa putranya dapat dengan mudah membunuh ketiga binatang ini. Bagaimanapun, dia adalah putra Lin Feng. Dia telah mewarisi kualitas terbaiknya. Kamu adalah pelindung manusia, tanya singa iblis berkepala 8. Lin Feng tetap diam, berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Ketika 3 Raja Dewa Kuno merasakan ki Lin Feng, mereka mengerutkan kening. Mereka menganggap kinya aneh. Dia bukanlah seorang kultivator dari lapisan atas leluhur ilahi duniawi. Tapi dia tampak jauh lebih kuat dari Raja Dewa. Mungkinkah dia memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi surgawi? 3 Raja Dewa Kuno tersenyum dingin di dalam. Mustahil. Dia tidak bisa menjadi leluhur ilahi surgawi, karena di dunia leluhur, hanya pemimpin mereka dan pembantunya yang merupakan leluhur ilahi surgawi. Tidak mungkin ada leluhur ilahi surgawi ketiga di sini. Mereka ditakdirkan. Huff. Tetap diam dan mati. Teriak singa iblis berkepala 8. Tingginya ratusan zang, raksasa. Ki muncul dari setiap sudut tubuhnya dan menembak ke arah Lin Feng. Hati-hati, Guru, teriak semua manusia. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua takut. Lin Feng adalah harapan terakhir mereka. Jika dia mati, klan manusia juga akan hancur. Semua manusia telah menunjukkan bahwa mereka sudah berada di pihak Lin Feng. Jika Lin Feng kalah, mereka semua akan mati. Binatang buas tidak akan membiarkan manusia yang berpotensi menjadi ancaman bagi mereka, seperti Lin Feng, hidup. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dia hanya melakukan serangan telapak tangan, tampak cukup santai. Ketika binatang buas melihat itu, mereka menyeringai. Semua manusia tampak kecewa. Mereka ditakdirkan. Boom, boom. Namun, saat semua orang akan mulai menangis, terjadi ledakan yang mengerikan. Orang-orang tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi ketika mereka mengangkat kepala, terjadi hujan darah. Singa iblis berkepala 8 telah meledak. Potongan daging dari seluruh tubuhnya beterbangan. Betapa menakutkan. Dia belum mati total, tapi itu hanya masalah waktu. Mustahil. Naga azure dan binatang mitos tidak bisa mempercayai mata mereka. Lin Feng pasti memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi surgawi. Leluhur ilahi surgawi. Naga azure dan binatang mitos tersenyum tak berdaya. Mereka merasa tak berdaya. Mereka awalnya mengira bisa menghancurkan siapapun di dunia. Leluhur ilahi surgawi. Hanya pemimpin mereka yang dapat bersaing dengan leluhur ilahi surgawi. Siapa yang mengira kultivator sekuat itu bersembunyi di klan manusia? Saat singa iblis berkepala 8 akan mati, 2 Raja Ilahi kuno lainnya tampak panik. Lin Feng berdiri tinggi di langit dan memandang orang-orang di tanah. Manusia menangis. Mereka telah hidup di neraka untuk waktu yang lama dan sekarang, mereka akhirnya akan dibebaskan dari binatang jahat. Akhirnya. Semuanya, dengarkan aku, bunuh semua binatang, ayo kita kembalikan wilayah yang dicuri binatang dari kita.
Lin Feng tiba-tiba berteriak. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia kembali menjadi dirinya sendiri. Semua manusia tercengang dan kemudian bersemangat, terutama para jenius muda. Mereka meraih senjata mereka, berteriak dengan marah dan menyerang musuh mereka. Bunuh binatang buas itu. Ayo rebut kembali wilayah kita. Petik 2. Bahkan jika kita mati, tidak masalah, lebih baik mati untuk tujuan yang benar. Mati. Semua manusia berteriak dengan marah saat bertarung melawan binatang buas. Darah mengalir di mana-mana. Manusia tidak memiliki keuntungan, tetapi mereka tidak takut dengan Lin Feng di pihak mereka. Dua Raja Dewa kuno yang tersisa ingin membunuh manusia, tetapi Lin Feng menatap mereka dengan marah, jadi mereka berhenti bergerak. Medan perang tenggelam dalam kekacauan. Pelindung manusia telah muncul, menyiksa beberapa Raja Dewa kuno, dan sekarang mereka akan bebas. Ciyu segera mendengar tentang acara ini. Ekspresinya merosot tajam. Manusia menyebabkan masalah di dunia leluhur. Dia segera menghilang. Bab 1738, Ciyu Suicide. Subscribe Penatua. Ketika Ciyu muncul, Men Huang Field sudah menjadi pertumpahan darah. Ketika binatang buas melihatnya, mereka mendidih karena kegirangan dan berlutut. Salam, pemimpin. Salam, pemimpin. Tolong bunuh orang itu. Petik 2. Dia sangat arogan dan agresif. Tolong hukum dia. The Beast Clan tidak bisa kehilangan muka. Petik 2. Raja Dewa kuno tidak bisa membantu. Dua Raja Dewa kuno yang tersisa takut pada Lin Feng. Ketika Ciyu muncul dan melihat binatang itu tampak sangat putus asa, ekspresinya goyah. Ciyu berbeda dari saat dia di bumi. Dia tampak seperti orang normal saat ini, hanya saja dia memiliki dua tanduk. Namun, semua orang tahu bahwa Ciyu adalah kaisar dari semua binatang dan bahwa dia adalah leluhur ilahi surgawi. Dia adalah penguasa tertinggi dunia mereka yang menakutkan. Ciyu menatap Lin Feng dengan dingin. Dia tidak mengenalinya, tetapi dia pikir Qi-nya tampak familiar. Dia hanya tidak ingat dari mana dia mengenalnya. Lin Feng mempelajari Ciyu, dan menghela nafas lega ketika dia melihat itu adalah tubuh asli Ciyu dan bukan klon. Sekarang, dia hanya harus membunuh Ciyu, dan kemudian Tian Dao palsu. Lin Feng menatap tangan Ciyu. Ketika Ciyu dan Tian Dao palsu telah melepaskan energi untuk kembali ke dunia leluhur, Lin Feng telah memotong salah satu tangan Ciyu. Sekarang dia punya yang baru. Qi-nya jauh lebih lemah daripada di bumi, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan dia masih belum pulih. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk melawan Lin Feng saat itu. Jika dia masih memiliki kekuatan aslinya, dia tidak akan membiarkan Raja Dewa kuno berurusan dengan Lin Feng, dia akan segera datang. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang memprovokasi Beast Clan? Ciyu bertanya ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Tentu saja, dia bisa melihat Lin Feng memiliki kekuatan leluhur ilahi surgawi, jadi dia tetap waspada. Dia tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi leluhur ilahi surgawi tanpa bantuan binatang, jadi itu berarti beberapa binatang telah berkomplot melawannya. Apa yang Ciyu tidak tahu adalah bahwa pria bertopeng itu adalah seorang teman lama, Lin Feng. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tanpa ekspresi. Manusia di tanah kembali ke bawahnya untuk berada dalam aura pelindungnya. Binatang buas itu kembali di bawah Ciyu. Manusia di satu sisi, binatang di sisi lain. Dua Qi yang berbeda. Apakah kamu bisu? Mari kita lihat seberapa kuat kamu. Kata Ciyu, sebelum menghilang tanpa jejak. Semua manusia ketakutan. Binatang buas itu meraung dengan semangat, dan bersorak untuk Ciyu. Lin Feng berdiri di sana. Ciyu tidak terlihat, tapi Lin Feng tidak khawatir. Dia menutup matanya dan melepaskan kekuatan ruang dan waktu untuk mendeteksi musuhnya. Ciyu berjarak kurang dari 5 meter darinya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan pukulan agresif. Ledakan. Ciyu terpesona. Binatang buas yang masih bersorak untuknya di tanah tiba-tiba terlihat kaget. Ciyu menjadi sangat pucat. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangan Lin Feng. Aku benci orang yang menyerang orang lain secara tiba-tiba. Aku suka pertempuran yang adil dan terhormat. Lin Feng berteriak, menunjuk ke arah Ciyu. Qi peledak muncul. Semua manusia menatap Lin Feng dengan kagum, pelindung mereka luar biasa. Huff. Sesuai keinginan kamu. Ciyu mendengus dingin. Dia berhenti menyerang secara sembunyi-sembunyi, karena Lin Feng telah merusak serangannya. Ciyu mengepalkan tinjunya dan melakukan pukulan. Awan hitam muncul di atasnya. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dia menggunakan kekuatan tubuh leluhurnya dan darah naga Phoenix miliknya. Dia menyatukan mereka dan matahari dan bulan tiba-tiba muncul di depannya, tumbuh semakin besar. Mereka mengepung semua orang. Pukulan lawannya bisa menghancurkan langit dan tanah. Nah, pukulan Lin Feng bisa menghancurkan seluruh dunia. Puluhan juta orang menyaksikan dua raksasa itu bertarung. Itu tentang kehidupan manusia biasa dan binatang biasa. Mereka harus melihat pertempuran ini. Huff, aku sudah cukup sabar. Ciyu mengumpat dengan marah. Naga asli Qi muncul. Tidak ada suara. Rasanya seperti akhir dunia. Lin Feng tetap diam. Topeng asuranya terus berkedip. Matahari dan bulan di depannya bertabrakan dengan pukulan Ciyu.
Tabrakan tanpa suara. Tidak ada yang bisa mendengar apapun. Rasanya seperti semuanya sekarat. Lalu, lampu menyala. Lin Feng mengerang dan didorong mundur beberapa langkah. Ciyu terlempar ratusan zang, batuk darah seperti orang gila. Semua bis tampak kaget. Pemimpin mereka dihancurkan oleh manusia misterius ini. Ciyu dalam kondisi buruk, dan hampir tidak bisa bernapas. Itu bukan hanya kesalahan Lin Feng. Ciyu tidak bisa mengontrol energinya dengan benar sejak cedera. Tapi dia mengingat kembali ke arah Lin Feng. Lampu merah berdarah menerangi dunia leluhur. Klakson Ciyu telah menghilang. Dua bilah hitam yang sangat tajam muncul di tangannya. Rasanya mereka bisa menembus ruang dan waktu. Huff, aku akan menggunakan senjata terbaikku untuk membunuhmu. Kamu harus merasa terhormat mati seperti ini. Teriak Ciyu dengan putus asa, menggerakkan dan memegang pedangnya. Semua mata binatang itu dipenuhi dengan teror. Lin Feng menggaruk lehernya. Darah. Kedua bilah itu luar biasa. Mereka telah melukainya. Lin Feng memiliki tubuh leluhur, jadi biasanya senjata tidak bisa melukainya. Tapi bila itu bisa. Kamu memiliki senjata tertinggi, aku juga. Lin Feng menjawab, tersenyum dingin. Dunia tiba-tiba terdiam. Semua orang, termasuk binatang buas, menatap Lin Feng dengan hampa. Ruang di sekitar Lin Feng tiba-tiba kabur, dan kapak raksasa muncul di atas kepalanya. Lin Feng tidak mengambilnya, itu hanya melayang di atasnya. Kapak menyebarkan cahaya cian yang mengandung dua jenis ki. Semua orang merasa terbebani. Kapak Pangu. Senjata tertinggi. Saat Ciyu melihat pangus aks, jantungnya bergetar. Dia sekarang mengerti siapa pria misterius ini. Lin Feng. Seperti yang diharapkan, itu kamu. Ciyu mengertakkan gigi. Lin Feng telah memotong salah satu lengannya dan melukai dia. Kamu masih membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, Lin Feng sudah ada di sini, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Kedua bilah hitamnya kembali ke tangannya. Dia tidak bisa menggunakannya lagi, karena pangus aks menekan mereka. Kapak Pangu adalah senjata tertinggi dari semua senjata tertinggi lainnya. Itu adalah senjata terkuat yang pernah ada. Ciyu, panggil gurumu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Ciyu menatapnya jahat dan tersenyum, hahaha. Lin Feng, bahkan jika aku meledakkan dirinya sendiri, kamu tidak akan pernah menyakiti guruku. Hahaha. Tunggu dan lihat saja, saat guruku menerobos ke lapisan Tiandao, dia akan menghancurkanmu, dasar anjing yang menyedihkan dan tidak berharga. Petik 2. Tubuh Ciyu tiba-tiba mulai bengkak. Wajahnya menjadi sangat merah. Semua orang memucat. Cepat mundur, teriak dua Raja Dewa kuno dengan marah. Namun, sudah terlambat. Bum bum bum. Ciyu meledak. Dia tahu dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, jadi dia memutuskan untuk meledakkan diri dan bunuh diri. Itu adalah bom bunuh diri, dia bermaksud untuk menyakiti Lin Feng dan memberikan waktu kepada gurunya untuk melarikan diri. Tidak ada seorang pun di Man Huang Field lagi. Semua orang meledak. Darah menetes dari pakaian Lin Feng. Ini adalah pertama kalinya dia mengira kematian bisa begitu sederhana, hidup begitu rapuh. Dia terluka, ada lubang di dadanya. Dia tersenyum kecut dan jatuh dari langit, tanpa ki yang tersisa. Saat Lin Feng jatuh dari langit, seorang pria berpakaian hitam muncul di sampingnya. Jubahnya berkibar tertiup angin. Wajah tampannya tampak sedih. Aku harus melindungi tubuh asliku dan mengorbankanmu. Bab 1739, Tiandao palsu lolos. Subscribe Penatua. Lin Feng melihat tiruannya, yang tidak memiliki ki yang tersisa. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Klonnya telah berjuang keras untuknya di bumi. Namun, kali ini, dia telah meninggal saat Ciyu meledakkan dirinya sendiri. Klon itu sudah memiliki jiwanya sendiri dan meskipun demikian, dia telah mengabdikan hidupnya dan mengorbankan dirinya untuk penciptanya. Dia pasti klon terbaik Lin Feng. Sekarang dia sudah mati, dan dia tidak akan pernah hidup kembali. Pelindungmu sudah mati, Lin Feng berkata, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua orang itu. Semua orang bisa melihat kesedihan di mata Lin Feng. Mereka tampak kaget dan bingung, terutama ketika mereka melihat Lin Feng terbaring di tanah tak bernyawa. Tapi mereka juga berbicara dengan Lin Feng. Mereka tampak persis sama. Mengapa dia mengatakan pelindung mereka sudah mati? Apakah kamu bercanda, guru? Tanya seorang jenius muda, menyuarakan Lin Feng. Pelindung mereka sepertinya masih hidup. Aku tidak bercanda, dialah yang melindungi kamu sejak awal. Bukan aku, dia memiliki jiwa dan pikirannya sendiri. Aku bukan pelindungmu, jawab Lin Feng, menundukkan kepalanya dan melihat mayat klonnya dalam diam. Ketika kerumunan mendengar itu, mereka tetap diam dan melihat klon mati Lin Feng. Beberapa orang berlutut dan menangis. Dia menggunakan kekuatan ruang dan waktu tepat sebelum kematiannya untuk menempatkan kamu semua di ruang yang terisolasi. Jika tidak, kalian semua akan mati, seperti binatang buas itu. Mayatmu akan dimusnahkan, kata Lin Feng. Semua orang sangat terguncang oleh gerakan itu. Tuan, bisakah kamu memberitahu kami nama pelindung kami? Tanya seorang lelaki tua, menangis bebas.
Lin Feng terkejut. Dia tidak ingin memberitahu mereka nama aslinya, tetapi ketika dia melihat mata merah mereka yang robek, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan yang sebenarnya. Lin Feng. Dimengerti. Terima kasih. Kami ingin mengubur pelindung kami sekarang. Petik 2. Dia adalah pahlawan klan manusia. Kami ingin mencapai hal-hal hebat untuknya, sehingga dia bisa bangga pada kami bahkan dalam kematian, kata lelaki tua itu. Dia dan beberapa orang tua lainnya segera membawa mayat itu. Mereka berjalan menuju gunung dengan air terjun yang indah dan hutan hijau zamrud yang mewah. Itu adalah tempat di mana orang merasa nyaman. Lin Feng menyaksikan semua ini tanpa suara. Klonnya telah mati di dunia leluhur. Dia tidak akan pernah hidup kembali. Apa yang terjadi di bumi mungkin adalah momen terbaik klon dalam hidupnya. Tetapi Lin Feng juga yakin bahwa jika dia berhasil menjadi lebih kuat suatu hari nanti, dia akan dapat mengembalikan tiruannya. Setelah beberapa saat, Lin Feng berbalik dan melihat ke langit. Dia tidak tampak sedih atau bahagia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tian Dao palsu, Qiyu sudah mati. Berhenti bersembunyi, datang dan bertarung. Mari selesaikan masalah terakhir yang kita miliki dalam hidup kita. Jika kamu pria sejati, berhentilah bersembunyi. Aku datang dari World of Battles untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu menyebut dirimu Tian Dao, jadi kamu tidak perlu takut padaku, yang hanya mendapat kekuatan dari lapisan awal Tian Dao. Lin Feng berteriak, menatap langit. Setelah sekian lama, Tian Dao palsu itu tetap diam. Lin Feng punya firasat buruk. Apakah Tian Dao palsu bahkan di dunia leluhur? Jika Tian Dao palsu tidak ada di dunia leluhur, di mana dia, lalu? Hati Lin Feng tiba-tiba bergerak-gerak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana jika Tian Dao palsu memiliki ide yang sama dengannya? Bagaimana jika dia pergi ke World of Battles? Ke dunia pertempuran. Jantung Lin Feng mulai berdebar kencang. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Tian Dao palsu ada di sana. Lin Zhu hanya memiliki kekuatan di atas lapisan leluhur ilahi duniawi, dan Lin Feng telah membawa Demon Kirin bersamanya. Pada saat itu, cahaya emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari kuil suci di kejauhan. Raksasa emas besar muncul, cahaya keemasannya mendorong segala sesuatu di sekitarnya. Raksasa emas itu adalah orang tua. Rambutnya seputih salju, dia tampak seperti makhluk surgawi. Di belakangnya ada seorang wanita muda yang langsing dan cantik, Putri Xisiang. Ketika Lin Feng melihat itu, dia mengerti. Putri Xisiang telah membebaskan ayahnya, mantan penguasa tertinggi dunia leluhur. Lampu keemasan menghilang, tetapi lelaki tua itu tetap tinggal. Dia dan Putri Xisiang terbang mendekati Lin Feng. Putri Xisiang memandang pria aneh ini. Meskipun wajahnya berbeda, kinya adalah Same, jadi dia tahu bahwa dialah pria yang telah menyelamatkan mereka, Lin Feng. Dia sebenarnya terlihat cukup tampan. Terima kasih telah membunuh Qiyu, saudaraku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih, kata lelaki tua itu, mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu sopan, Tuan. Aku datang kemari untuk membunuh Qiyu dan Tian Dao palsu. Menyelamatkan manusia adalah bagian dari tugasku, karena aku cukup kuat, jawab Lin Feng, melambai. Dia tidak bisa membiarkan orang tua memperlakukannya dengan hormat. Orang tua itu tersenyum kecut. Jika Qiyu tidak mati, dunia terpencil tempat dia dipenjara tidak akan hancur, jadi dia sangat berterima kasih. Lin Feng telah menyelamatkannya. Terima kasih telah menyelamatkan putriku juga. Kamu jenius dan orang yang luar biasa. Bahkan Qiyu, lelaki tua itu tampak bersemangat. Qiyu sudah mati, jadi orang tua itu punya ide. Lin Feng tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, jangan lihat aku seperti aku masih muda, Tuan, aku sudah tua. Aku seorang kakek, aku punya banyak anak, hahaha. Ekspresi orang tua itu jatuh. Dia merasa canggung, karena awalnya dia ingin meminta Lin Feng menikahi putrinya. Jika putrinya menikah dengan Lin Feng, dunia leluhur akan aman selamanya. Tapi Lin Feng sudah jelas dan tegas. Dia tidak berniat menikahi Putri Xisiang. Putri Xisiang terlihat sedih, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia bukan gadis seperti itu. Dia punya ambisi. Suatu hari nanti, dia akan bertemu Lin Feng lagi, dan dia akan memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi surgawi ketika dia melakukannya. Aku melihat Tian Dao palsu setelah Qiyu bunuh diri. Dia telah melarikan diri dari dunia leluhur. Putri Xisiang memberitahunya secara langsung. Ekspresi Lin Feng menegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Tidak mengherankan, bajingan itu tidak berani melawannya, jadi dia melarikan diri. Bagaimana Lin Feng bisa menemukannya sekarang? Bagaimana jika Tian Dao palsu benar-benar berhasil menembus lapisan Tian Dao? Ini akan sangat merepotkan. Tapi Lin Feng tidak khawatir. Dia memiliki sensasi aneh di dalam tubuh leluhurnya, seolah-olah dia akan menerobos ke atas lapisan Tian Dao. Lin Feng merasa percaya diri. Dia sekarang yakin bahwa hanya satu langkah lagi yang memisahkannya dari puncak lapisan Tian Dao. Baiklah, aku mengerti. Tuan, Putri Xisiang, aku akan pergi sekarang. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberitahumu satu hal. 10.000 ciptaan itu sama. Manusia telah disiksa untuk waktu yang lama,
Mungkin karena ketika kamu adalah penguasa tertinggi, binatang buas menderita, jadi mereka tidak punya pilihan selain memulai pemberontakan. Kadang-kadang, 10.000 ciptaan harus saling membantu, itu satu-satunya cara alam semesta berkembang. Istri aku King Feng, Ni Huang, dan Huang Nu juga memiliki darah binatang, jadi aku berharap manusia dan binatang pada akhirnya bisa hidup berdampingan dengan damai, kata Lin Feng kepada pria dan putrinya. Putri Xisiang tampak malu. Orang tua itu tahu mengapa binatang itu memberontak melawan mereka. Dia masih muda dan bodoh saat itu. Dia menikmati menghancurkan hewan untuk bersenang-senang. Karena itu, binatang buas itu membuatnya membayar secepat mungkin. Ciyu telah menembus lapisan leluhur ilahi surgawi dan membawa seseorang yang misterius ke dunia leluhur, Tian Dao palsu. Kemudian binatang buas itu mulai melahap manusia. Ciyu telah menghancurkan mereka, lalu memenjarakan orang tua itu. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu, dan Lin Feng akhirnya menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, manusia mungkin telah terhapus dari peta dunia leluhur. Aku mengerti, saudara. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, pria tua itu berjanji. Lin Feng mengangguk dan berbalik diam-diam. Dia berpikir, kali ini, binatang mempermalukan manusia. Dia pasti sangat kejam terhadap binatang sebelumnya. Alam semesta seharusnya menampung semua makhluk hidup. Ledakan. Berpikir tentang itu, tubuh leluhur Lin Feng tiba-tiba meledak. Warna pelangi muncul di sekelilingnya. Dia menjadi lebih kuat lagi. Satu langkah lagi, dan dia akan mencapai puncak. Lin Feng mencari tempat yang cocok, lalu melepaskan ruang dan waktu kekuatan Dao dan meninggalkan dunia leluhur untuk kembali ke dunia pertempuran. Tidak peduli di mana Tian Dao palsu itu, mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Bab 1740, The End. Subscribe Penatua. Kakek, pukulan aku tidak cukup kuat. Petik 2. Kakek, tendanganku tidak cukup kuat. Kakek, adik kecilku kencing di tempat tidur lagi. Lin Feng duduk di kaki pohon kehidupan di dunia rohnya. Dia memandang anak dan cucunya dan tersenyum bahagia. Anak dan cucu Bao, dia sangat mencintai mereka. Ia teringat kembali saat anak-anaknya sendiri masih buang air kecil di tempat tidur. Sekarang mereka sudah dewasa dan punya anak sendiri. Lin Feng telah berada di dunia rohnya selama 50 tahun, dan telah menembus ke bagian paling atas dari lapisan Tian Dao. Dia tidak pernah melihat Tian Dao palsu sejak itu. Tian Dao palsu mungkin tidak akan pernah berani muncul. Dia bahkan mungkin sudah mati. Tidak peduli sekarang, Lin Feng sekarang adalah pembudidaya terkuat di seluruh alam semesta. Lin Feng secara alami tahu ada beberapa pembudidaya yang merupakan pembudidaya Tian Dao seperti dia, tetapi dia tidak ingin pergi ke dunia ekstrateritorial tempat mereka tinggal. Dunia ekstrateritorial berada di dimensi lain, pergi ke sana sulit dan perjalanan itu bisa sangat berbahaya. Lin Feng adalah Lin Feng. Dia tidak terlibat dalam urusan internal orang lain. Dia tidak mencoba memengaruhi para pemimpin dari dunia lain. Dia lebih suka menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia melihat ke halaman kecil di kejauhan. Ada selusin wanita cantik di sana. Mereka memandang Lin Hai dan Yue Meng He, yang terlihat sangat tua sekarang. Mereka sangat senang melihat cicit mereka bersenang-senang. Mata Lin Feng menjadi basah. Begitu banyak kenangan, begitu banyak tuan tua, begitu banyak teman, begitu banyak pertempuran. Dia bahkan telah mati. Lin Feng, dasar sampah. Kamu tidak layak menjadi anggota klan Lin. Petik 2. Lin Feng, kesal. Kamu adalah aib bagi klan kami. Petik 2. Lin Feng ingat ketika Lin Klan memandang rendah dirinya. Anak kecil, denganku, Yan Di sisimu, tidak ada yang bisa menyakitimu. Haha. Lin Feng, Godly Emperor Blood mengorbankan hidupnya untukmu. Jangan pernah lupakan dia. Petik 2. Lin Feng tampak melamun. Teman kecil, guru kita sedang menunggu kita untuk pergi dan membantu. Teman kecilmu, ingatlah apa yang dikatakan oleh temanmu yang hebat, jangan mengambil resiko. Lin Feng dapat melihat teman-temannya dari Tiantai dalam pikirannya, Ho King Lin, Kaisar Yu. Lin Feng menangis. 2000 tahun telah berlalu dan begitu banyak hal telah terjadi. Kerabatnya tidak pernah meninggalkannya. Teman-temannya juga. Lin Feng kadang-kadang harus memikirkan hal-hal itu, dia tidak akan pernah lupa. Kamu benar-benar merasa kesepian saat menjadi kultivator terkuat di alam semesta. Dia mengerti apa artinya sekarang. Dia telah memikirkannya di masa lalu, dan sekarang dia mengerti. Sekarang, dia merasa kesepian. Dia memiliki begitu banyak kerabat bersamanya, klan Lin menjadi semakin kuat, dunianya tumbuh semakin sempurna, namun dia merasa lebih kesepian dan kesepian. Dia tidak memiliki tujuan kultivasi lagi. Dia telah mencapai level tertinggi. Orang-orang mengira tidak ada batasan untuk berkultivasi. Aku merasa kesepian. Lin Feng menghela nafas tak berdaya. Dia berdiri. Cucu-cucunya tahu dia tidak bahagia, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka terus bermain. Lin Heng, Lin Shengjiong dan yang lainnya segera kembali dan tercengang saat melihat ayah mereka seperti itu. Ayah,
Karena kamu telah menjadi dewa bela diri yang tiada taraf, kamu tampak begitu tertekan. Lin Zetian mendesah, menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat ayahnya tampak begitu tertekan. Memang, mungkin ketika kamu adalah kultivator terkuat di alam semesta, kamu merasa kesepian, jawab Lin Han sambil tersenyum kecut. Dia memiliki kekuatan lapisan leluhur ilahi surgawi sekarang, tetapi belum dari lapisan Tiandao. Kalian semua salah. Dia tidak punya tujuan lagi. Kamu kenal dia, bagaimana dia bisa hidup tanpa tujuan? Lin Zhu pergi. Semua orang tercengang. Lin Zhu, kamu memiliki kekuatan lapisan Tiandao tengah. Ekspresi Lin Zetian tiba-tiba berubah. Dia tampak bersemangat. Memang, itu baru saja terjadi. Lin Zhu tersenyum. Dia jauh lebih rendah dari Lin Feng, tapi dia sama berbakatnya, jika tidak lebih. Kamu benar-benar seperti ayah kami. Ketika kamu menerobos ke bagian paling atas dari lapisan Tiandao, kamu harus memiliki pertempuran hebat melawan ayah. Itu akan hentikan kebosanan dari rutinitas harian kita, kata Lin Zhengxie buru-buru. Memang, Lin Zhu, ayah tidak akan merasa kesepian lagi saat kamu menerobos ke atas lapisan Tiandao, kata Lin Nian dengan senang hati. Lin Zhu tidak terlihat senang. Dia menggelengkan kepalanya, kamu semua salah. Aku tidak bisa bersaing dengan ayah, bahkan di level yang sama. Petik 2. Ayah mengontrol Tao Agung seluruh alam semesta. Bahkan jika aku menerobos ke atas lapisan Tiandao, aku tidak akan dapat mengontrol Tao Agung seluruh alam semesta. Ini akan menjadi seperti pendekar pedang tanpa pedang. Jika ayah menemukan sesuatu yang lebih tinggi yang bisa dia capai, aku mungkin diizinkan untuk mengendalikan Tao Agung alam semesta, jelas Lin Zhu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Aku melihat, aku ingin tahu apakah ayah pernah menyesal. Kita mungkin bisa membantunya melakukan apa yang selalu ingin dia lakukan, tetapi tidak pernah punya waktu untuk melakukannya. Lin Sheng Niao tersenyum. Semua orang mengangguk. Ibu berkata bahwa ayah bertemu dengan seorang gadis bernama King kecil ketika dia masih muda. Aku ingin tahu di mana dia. Ada seorang gadis bernama Xiao Hia juga. Ibu juga mengatakan bahwa saat itu, ayah merasa sangat bersalah karena seorang putri meninggal karena dia, namanya adalah. Meng King berkata bahwa ayah memiliki teman baik, Jing Wuhen, dan bahwa dia sekarang berada di benua dewa. Seseorang mengatakan bahwa ayah jatuh cinta dengan beberapa wanita, tetapi tidak berani melangkah lebih jauh. Lin Feng berdiri di puncak-puncak bersalju. Dia tersenyum. Di sanalah dia bertemu Meng King untuk pertama kalinya. Di belakangnya adalah seorang wanita dengan jubah putih salju. Dia diam-diam berjalan ke arahnya dan memeluknya. Suamiku, cintamu adalah hadiah paling berharga di alam semesta, kata Meng King dengan senang hati. Rasanya sama seperti pertama kali dia memeluknya. Lin Feng berbalik dan memeluknya. Hehe, cepat lihat, suami dan saudari Meng King bersama-sama sendirian, haruskah kita pergi dan mencurinya kembali? Teriak Huo saat itu, tertawa jahat. Tentu saja kita harus mencuri suami kita kembali. Liu Fei, Tang Yuyu, Qiu Yuesin, Duan Xinye, Huang Nu, Nian Lingjiao, Qian Jin Keiyue, King Huang Tian, Yan Ransue, King Xin Yue. Titik, akhir. Tidak waras di sini. Terima kasih atas dukungan Penatua dan telah mendengarkan PMG hingga saat ini. Ini menandai novel kedua yang telah kami selesaikan dan kami tidak akan bisa menyelesaikannya tanpa dukungan kalian semua. Kami berharap kamu akan terus mendukung kami dan melihat novel baru yang akan kami rilis bulan ini. Jika kami tidak bertemu kamu lagi, aku hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih dari diri aku sendiri dan semua orang yang dapat menikmati novel ini sekarang. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih sudah subscribe Penatua.